Pemirsa, kesuksesan pemerintah menjaga kedaulatan laut NKRI membuat produksi perikanan tangkap meningkat dari tahun ke tahun. Ya, namun ternyata salah satu cara populer yang diterapkan oleh pemerintah ini yaitu menenggelamkan kapal asing disebut oposisi sebagai langkah pencitraan. Benarkah demikian? Kita simak ulasannya dalam segmen Fact Check bersama rekan saya Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Wahyu, Zakia dan juga pemirsa Metro Siang. Jadi kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal asing ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di awal pemerintahan Joko Widodo pada 2014 lalu memang sempat menjadi kontroversi. Namun belakangan setelah berjalan selama hampir 5 tahun, banyak masyarakat terutama nelayan Indonesia mulai merasakan manfaatnya. Walaupun ada beberapa pihak yang nyinyir. Mari kita lihat bersama data dan fakta dari suksesnya pemerintah menjaga Laut Nusantara, pemirsa. Jadi ini adalah data Oktober 2014 hingga Agustus 2018, artinya selama 4 tahun pemerintah berhasil menangkap 7.000 kapal asing yang mencuri ikan di Laut Indonesia. Dari angka 7.000 ini ada yang diusir tapi ada juga yang ditangkap lalu diadili. Sehingga total dalam 4 tahun ini ada 488 kapal asing ilegal yang ditenggelamkan oleh pemerintah di berbagai penjuru Nusantara. Beberapa ada juga dari negara lain dan kita lihat informasinya, pemirsa, ini negara terbanyak yang ditenggelamkan oleh Menteri Susi adalah dari Vietnam sebesar atau sebanyak 276 kapal. Disusul Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 40 kapal, Papua Nugini 2 kapal. Ini memang negara-negara tetangga 5 terbanyak yang memasuki wilayah Indonesia untuk menangkap ikan tanpa izin. 26 diantaranya juga merupakan kapal Indonesia yang tidak berizin dan beberapa diantaranya juga merupakan dari negara-negara lain. Akibatnya, pemirsa, atau dampak positifnya, stok sumber daya ikan tanah air meningkat pasti. Dari datanya 2013 hanya 7,31 juta ton per tahun, padahal 2/3 wilayah laut Indonesia ialah laut, pemirsa. Namun ternyata setelah kebijakan penenggelaman kapal ini diberlakukan selama hampir 5 tahun, pada 2016 lalu atau lebih tepatnya stok sumber daya ikan tanah meningkat menjadi 12,54 juta ton per tahun. Angka ini naik 5,23 juta ton per tahun dalam 3 tahun. Kita lihat informasi yang terakhir, ini ada maling ikan internasional yang berhasil ditangkap di perairan Selat Malaka. Ini adalah kapal Andrew Dolgov ditangkap di Selat Malaka. Jadi kapal ini disebut-sebut sudah buron oleh berbagai negara selama 10 tahun dan berhasil ditangkap di Selat Malaka antara Sumatera dan juga Semenanjung Malaysia pada 19 Februari 2019 lalu. Dan selama 10 tahun menjarah ikan di berbagai laut negara asing ini, kapal ini disebut sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 50 juta dolar Amerika Serikat, pemirsa. Atau jika dikalkulasikan ke dalam rupiah, dikonversikan mencapai 725 miliar rupiah. Kapal ini jadi panjangnya mencapai 54 meter atau 178 kaki, dibuat di Jepang pada 1985 dan kapasitasnya tidak tanggung-tanggung, mencapai 570 ton sekali angkut. Jadi pada awalnya selama 2 tahun kapal ini sempat berbendera Jepang, namun berganti-ganti untuk mengelabui berbagai penjaga laut. Beberapa negara sempat berganti bendera juga menjadi bendera Filipina, sempat menggunakan bendera Nigeria, Bolivia, ada juga bendera Kamboja. Dan awal mulanya kapal ini tertangkap adalah karena menarik perhatian internasional pada Oktober 2016 beberapa tahun lalu di perairan Tiongkok. Namun ternyata Tiongkok juga belum berhasil menangkapnya. Hingga akhirnya pada 2017 berbendera Togo diganti lagi dan dipastikan bergerak dengan dokumen palsu dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Indonesia. Namun ternyata, pemirsa, prestasi ini masih dinyinyiri begitu oleh kubu oposisi. Salah satunya adalah, kita lihat siapa yang nyinyir. Ini adalah politisi Demokrat Agus Hermanto yang mengatakan hal ini di Jakarta. Dia mengatakan itu kan kapal nggak ada apa-apanya, malah dibom. Ini konteksnya adalah penenggelaman kapal. Ngebom itu menggunakan alutsista yang harganya sama dengan harga kapalnya. Itu sudah nggak betul menurut dia. Pencitraan yang seperti ini yang seharusnya dihentikan. Sekali lagi, Agus Hermanto menyebut ini sebagai pencitraan. Ini konteksnya adalah kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ilegal asing. Namun diungkapkan Agus pada Desember 2014 di masa awal pemerintahan Joko Widodo. Anda sendiri yang menilai apakah kebijakan ini memang pencitraan atau bukan. Tapi yang pasti sudah hampir 5 tahun berlalu. Apakah sekarang cara pandang Pak Agus ini sudah berubah atau masih sama? Dan apakah julidnya oposisi ini berfaedah
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya nelayan? Ternyata tidak pemirsa, karena dengan kebijakan penenggelaman kapal ini kita lihat informasinya produksi perikanan tangkap di wilayah Nusantara sangat berfaedah karena produksi perikanan tangkap khususnya laut ini meningkat. Kita lihat angkanya ini 2014 di masa transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi, angka tangkapan atau produksi perikanan tangkap laut ada di angka 6.038.000 ton per tahunnya. Lalu kita lihat grafiknya di 2015 naik, di era Jokowi 6.204.000 ton, sempat turun di 2016 dan di 2017 naik cukup signifikan menjadi 6.424.000 ton dan di tahun 2018 tahun lalu naik lagi 5,17% menjadi 6.716.000 ton. Ini produksi perikanan tangkap hanya laut saja. Artinya di 2014 ke 2015 ini ada peningkatan 108 triliun. Nilainya mencapai 108 triliun maksud saya. Sementara di 2015 pemirsa ini naik 8,3 triliun. Karena di tahun ini dari total produksi perikanan tangkap ini nilainya 116,3 triliun. Lalu bagaimana dengan di 2016 nilainya ini mencapai 125,3 triliun rupiah. Penerimaan pajak negara dari sektor perikanan juga diakui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Keuangan meningkat karena pada 2014 pemirsa pemasukan dari sektor perikanan ini mencapai 734,85 miliar. Sementara di tahun 2017 tembus angka 1 triliun menjadi 1.082 Ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sementara dari aspek perikanan tradisional, maksud saya angka-angka tadi termasuk dari aspek perikanan tradisional, industri perikanan dan juga perdagangan perikanan. Tapi ternyata yang dinyinyiri Menteri Susi masih belum puas. Menteri Susi masih punya target lebih untuk pendapatan negara lainnya. Dan ternyata justru dunia mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah kita. Ini diungkapkan oleh Malaysia, Datuk Seri Muhammad Sarbejek, Menteri Agrikultur dan Agrobase Industri Malaysia, diungkapkannya di Jakarta pada 29 Juli 2016. Pihak Malaysia mengatakan kami menemukan bahwa penanganan radikal yang ditempuh Indonesia telah berkontribusi terhadap deflasi dan penurunan harga ikan akibat penangkapan yang melimpah. Hal ini juga diapresiasi oleh Menteri Susi yang mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia punya pekerjaan rumah yang sama, yaitu yang memberantas illegal fishing begitu. Dan selanjutnya pemirsa ada juga apresiasi dari negara lainnya, yaitu dari pihak FAO. Kita lihat. Dirjen FAO saat bertemu langsung dengan Menteri Susi mengungkapkan Indonesia adalah partner penting dalam perlawanan illegal fishing bagi FAO. Ini diungkapkan oleh Jose Graciano da Silva, Dirjen Food and Agriculture Organization atau FAO. Dan terakhir kalau Anda ingat pemirsa, bahkan Menteri Susi sempat mengancam Menlu Thailand, Menteri Luar Negeri Thailand saat datang ke kantornya pada Agustus 2015 lalu. Saat itu sejumlah kapal Thailand seperti yang kita ketahui di slide berikutnya, banyak kapal Thailand yang masuk ke wilayah Indonesia dan terancam akan ditenggelamkan oleh Menteri Susi. Dan pada saat Menlu Thailand datang ke kantor Menteri Susi sempat diancam begitu oleh Menteri Susi karena diketahui menurut Menteri Susi dia sempat ingin menyogok pihak Indonesia agar tidak menenggelamkan kapal-kapal Thailand. Selain itu pemirsa pada Juni 2017, ternyata Menteri Susi juga dipuji oleh aktor Titanic yaitu Jack Leonardo DiCaprio karena dia merupakan pecinta lingkungan dan disebut oleh Leonardo DiCaprio bahwa Menteri Susi ini adalah pejuang lingkungan. Well, kembali ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang hampir 5 tahun ini diperjuangkan oleh Jokowi. Sukses menjaga Laut Nusantara. Zakia dan Wahyu, saya kembalikan ke Studio 3. Ya, baik Dade Salampesi, terima kasih melaporkan fact check tadi.